Samase, it's different. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di mana kita masih diberikan segala macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kajian rutin Syariah Friend malam ini bersama Ustadz Syafiq Rizal Basalamah. Baik, izinkan kami menginformasikan kepada sahabat Syariah Friend untuk dapat menonaktifkan fungsi audio di mute agar kajian kita bisa berjalan lancar. Dan para sahabat dapat bertanya melalui kolom chat dan kami akan membacakan sesuai sisa waktu yang ada. Kajian Syariah Friend live event ini juga dilihat secara live di YouTube channel Syariah Friend berkat dukungan dari sahabat-sahabat dari Sahla TV. Serta izinkan kami menyapa Ketua Umum Yayasan Syariah Friend Istiqomah Indonesia, Friend Erik Hidayat, Ketua Dewan Pembina Syariah Friend, Saudara Temi, Ketua Dewan Pengawas Syariah Friend Raja Lapian, dan sahabat-sahabat yang lain. Ada juga di sini Bendahara Umum Syariah Friend, Mas Danang Putut, yang akan membacakan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Ustadz untuk memulai kajian ini. Tafadhol Ustadz, silakan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja, segala puji untuk Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Yang kita semua telah mengetahui bahwa salat kita tidak sah, tidak akan diterima tanpa kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan pentingnya ucapan ini. Semua kenikmatan yang kita rasakan, baik secara fisik atau secara psikis, semuanya adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Dialah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Para sahabat beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalla. Amma ba'd, bicara hijrah di masa kini yang kita melihat fenomena yang menyenangkan. Munculnya kalimat-kalimat syariah. Sampai ada syariah friend. Bank syariah. Munculnya kalimat-kalimat yang mungkin sebelumnya nggak biasa dipakai. Ana, antum, jazakumullah khairan, syukran, afwan, akhi, ukhti, ikhwan, akhwat. Yang sebelumnya kita nggak pakai itu kalimat tersebut. Tapi apa sih sebenarnya hijrah itu? Apalagi hijrah di masa kini. Karena kita ingin hijrah itu utuh. Tidak sepotong-sepotong. Indonesia itu mayoritas muslim. Dulu 87,1%. Entah sekarang berapa. Namun kebanyakan kita Islamnya keturunan. Sehingga tidak sedikit dari yang mengaku muslim, mengaku cinta kepada Nabi SAW, tapi sholat enggak. Rukun Islamnya aja, bicara yang wajib aja enggak dikerjain. Apalagi yang lain.
Dulu masjid itu sepi. Dia anak sendiri. Tatkala pulang dari pesantren di awal-awal tahun 93, 94. Itu pulang dari pesantren ke rumah, ana hampir nggak pernah ke masjid kecuali sholat Jumat. Sepi masjid itu. Tapi sekarang Masya Allah, penuh masjid. Senang kita ngelihat orang-orang itu keluar masuk masjid. Sebagai tempat yang menyatukan hati. Tidak ada kasta di sana. Tidak ada pangkat dan jabatan di sana. Yang ada hamba Allah. Hijrah ini memiliki dua perspektif ya. Yang pertama yang dikenal dengan hijrah secara fisikly. Di mana bermakna berpindah dari tempat yang tidak kondusif untuk menjadi orang baik menuju tempat yang kondusif yang mendukung untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi hijrah itu dari negeri kafir ke negeri yang kekufurannya mungkin lebih sedikit. Yang lebih kondusif untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang kita tahu, hijrahnya para sahabat Nabi dari Mekah ke Habasyah. Karena pada waktu itu belum ada negeri muslim. Belum ada. Jadi mungkin ada kondisi-kondisi yang memang sulit. Tapi itu terjadi. Kemudian hijrah meninggalkan negeri kafir menuju kepada negeri Islam. Negeri yang syiar Islam ditegakkan di sana. Kalau kita membaca sejarah kapan awal terjadi hijrah di umat ini, maka kita akan mendapati hijrahnya para sahabat pada tahun ke-5 kenabian. Tatkala kota Mekah tidak lagi menerima mereka. Siksaan, gangguan kepada orang-orang yang masuk Islam tidak bisa dielak. Bahkan sudah mulai ada darah yang dikucurkan. Gara-gara mereka mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya terjadi hijrah yang pertama di bulan Rajab. Ada 12 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Habasyah. Mereka naik perahu, menyeberangi lautan di bawah komando Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bersama dia ada putri Nabi, istri Uthman Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi ternyata hijrah itu gak mudah. Akhirnya 2 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan mereka balik lagi ke kota Mekah. Karena ada isu yang disebarkan bahwa penduduk Mekah telah beriman. Namun ternyata ketika mereka sampai ke Mekah, turun di Jeddah, mau dekat Mekah, ternyata gangguan, diskriminasi yang dilakukan orang-orang musyrikin semakin menggila. Sehingga terjadi gelombang kedua yang hijrah meninggalkan Mekah lagi. Menuju ke Habasyah. Di bawah pimpinan Ja'far bin Abi Thalib. Membawa 83 lelaki dan 19 wanita. Nabi memberikan izin kepada mereka. Karena memang
terlalu berat untuk mempertahankan agama di kota Mekah. Kemudian nanti ada hijrah lagi ke kota Madinah. Dan bicara hijrah ini secara fisikly, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah itu nggak akan putus sampai tobat itu putus. Jadi kalau bicara hijrah fisik itu ya tetap ada gitu. Selama masih ada negeri kafir, selama masih ada negeri yang penuh dengan kemaksiatan, ya tetap disyariatkan hijrah. Nggak akan putus hijrah itu. Jangan mengatakan nggak ada hijrah sudah selesai. Nggak akan putus syariat hijrah ini. Sampai putusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah. Dan taubat itu nggak akan putus sampai tatlu asyams min maghribiha. Hatta tatlu asyams min maghribiha. Sampai matahari terbit dari arah barat. Ini menunjukkan taubat nggak ada putusnya sebagaimana hijrah. Nggak ada putusnya. Makna yang kedua, perspektif kedua dari hijrah adalah perubahan sikap. Perubahan perilaku. Artinya dia bertobat. Dia menjadi lebih baik. Yang dulunya bandel, yang dulunya nakal, yang dulunya nggak peduli sama agama, sekarang dia jadi peduli sama agama. Yang dulunya nggak taat sama perintah-perintah Allah dan Rasulnya, lalu dia menjadi patuh dan nurut dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang sebenarnya hijrah secara makna, secara hati, ini adalah yang memotivasi hijrah secara fisik. Para sahabat Nabi yang di kota Mekah, hati mereka dahulu yang hijrah, baru setelah itu fisik mereka hijrah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, Tadruna manil muslim? Kalian tahu siapa orang Islam itu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ini yang mengaku muslim. Seperti apa sih muslim itu? Muslim itu kata Nabi SAW yang orang lain selamat dari gangguan lisan dia dan tangan dia. Lisan dan tangan. Tangan mungkin masuk tulisan. Muslim itu gak ganggu orang lain. Tidak nipu orang lain. Tidak menyakitin orang lain. Lah dengan lisannya, apalagi dengan fisik. Qala tadruna manil mu'min. Kalian tahu nggak siapa orang beriman? Yang disebut mukmin itu siapa sih? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala man aminahul mu'minun min anfusihim wa amwalihim. Yang disebut mukmin adalah yang orang lain merasa aman dari gangguan dia. Dalam hartanya, dalam keluarganya, dia merasa aman. Ini orang mukmin yang memberikan keamanan. Menjadikan negeri itu damai dengan adanya dia. Wal muhajiru. Adapun yang dikatakan orang berhijrah adalah man hajara su' fajtanabahu. Adalah orang yang meninggalkan keburukan lalu dia menghindarinya. Subhanallah. Rawahu Ahmad. Dan di riwayat yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan wal muhajir man hajaral khataya wadh-dhunub. Yang dikatakan orang hijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Itu disebut orang hijrah. Wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang disebut mujahid adalah orang yang berjuang melawan dirinya dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita melihat sekarang alhamdulillah ada
semarak penggunaan simbol-simbol keagamaan oleh teman-teman yang hijrah, yang jenggotnya udah dipelihara, kadangkala ada yang pakaiannya udah gantung, pakai jilbab yang syar'i, sebagian pakai cadar. Ini satu fenomena yang baik, positif, menurut pandangan orang-orang yang agamis. Namun fenomena ini mengkhawatirkan. Buat siapa? Buat orang yang Islamfobia. Dia khawatir banget dengan fenomena hijrah. Sehingga kalau kita ngelihat, mereka berusaha untuk merusak konsep hijrah ini. Ada usaha untuk itu. Apa yang harus dilakukan teman-teman yang hijrah nih? Agar hijrahmu jadi seutuhnya, jadi kafah. Yang pertama harus belajar. Yang hijrah itu harus belajar. Belajar apa Ustaz? Ya belajar agama ini. Yang kita tahu menuntut ilmu di dalam agama Islam itu sebuah kewajiban. Yang mungkin engkau selama ini tidak menjalankan tugas itu. Tatkala engkau hijrah, langkah pertama adalah belajar. Belajar agama ini. Karena tanpa ilmu, orang akan tersesat. Rasulullah SAW, kalau ada orang yang baru masuk Islam, datang ke kota Madinah, hijrah. Dengan fisiknya mereka mendatangi kota Madinah. Seperti cerita Umair bin Wahab ya. Ketika dia masuk Islam, apa kata Nabi SAW? Faqihu akhakum fi dinihi wa aqri'uhul Qur'an wa atliqu asira. Nih, ajarin saudara kalian ini agama. Pahamkan dia dengan agamanya. Jadi langkah pertama ketika hijrah, maka mendalami agama. Maka kita lihat nih teman-teman. Mendalami agama enggak? Atau sekadar peduli dengan penampilan. Setelah belajar agama, diajarin Quran. Agar dia menghafal Al-Quran. Dulu nggak semuanya bisa baca tulis. Jadi diajarin Quran itu dengan dibacakan agar dia menghafalkannya. Walaupun sebagian sudah dapat membaca. Nabi SAW ketika menekankan harus belajar. Karena memang dibutuhkan untuk perjalanan hijrah dia. Ilmu itu seperti senter yang menerangi. Jadi kelihatan kita, oh mana lobang, mana ular. Tanpa adanya ilmu, orang yang hijrah kadangkala, ya dia akan jenuh, dia akan bosan dengan hijrah. Ahibati fillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau hijrah ke kota Madinah, beliau mau tidak mau harus memilah-milah sahabat. Enggak semuanya berangkat perang. Enggak. Kenapa? Harus ada sebagian yang belajar. Belajar apa? Belajar agama. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 122. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW tidak menyuruh semua sahabatnya perang. Ada harus belajar. Ada yang harus lihat tafaqahu fiddin. Belajar agama. Di antara tanda kecintaan Allah kepada hambanya, yufaqihu fiddin. Allah jadikan orang itu paham agama. Mengkaji, mendalami agama. Maka teman-teman yang hijrah, coba dilihat. Setelah engkau hijrah, engkau belajar nggak? Apa yang kau pelajari? Atau sekedar kajian biasa, yang kadang-kala kajian itu untuk menghibur hati dan memotivasi. Tapi engkau perlu belajar. Karena kewajiban belajar agama ini. Ada yang umum, yang artinya semua orang harus ada yang belajar, fardu kifayah. Tapi ada yang kita sendiri harus tahu. Jangan sombong, jangan sok. Karena terkadang ada teman-teman yang baru belajar, yang baru hijrah, itu udah sok ustaz. Gayanya melebihin ustaz kadang-kala. Ilmunya belum apa-apa. Maka belajar. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 jengkal. Orang yang baru belajar biasanya akan sombong. Belum punya apa-apa udah sombong. Ini orang yang baru sejengkal pertama. Yang masuk ke jengkal kedua, biasanya dia akan tawadhu. Dia mulai tahu, ya Allah, aku ternyata nggak boleh sombong. Dia mulai merendahkan diri. Yang masuk ke jengkal ketiga, alima annahu la ya'lamu syai'an. Dia tahu kok dia nggak tahu apa. Maka buat teman-teman yang hijrah mau tidak mau dia harus belajar agar dapat istiqomah, agar terus terjaga hijrah dia. Bukan hanya musiman. Kemudian yang kedua, mengamalkan ilmu yang dipelajari dengan segera. Udah tahu haram jangan terus dikerjain. Oh masih belum bisa, nanti ini itu. Engkau gimana? Akan datang fitnah loh, yang kata Nabi SAW. Badiru bil amal. Kalian segera beramal. Fitanan qaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya udah kafir. Sorenya beriman, paginya udah kafir. Kenapa itu terjadi? Masalah ekonomi kadang-kala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Dan itu banyak. Jadi perlu mengamalkan ilmu itu sesegera mungkin. Kalau sore jangan nunggu pagi. Kalau pagi jangan nunggu sore. Di surat An-Nisa, Allah menyebutkan di ayat 66 ya sampai 69, Allah menyebutkan tentang balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Dikasih nasihat, dia ngamalkan. Dapat apa tuh orang? Nah, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa shadda tathbita. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah
hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Wala hadainahum siratan mustaqima. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Ini Allah berbincang tentang Bani Israel yang mereka berbuat sebuah kesalahan yang akhirnya hukuman buat mereka diwajibkan untuk membunuh satu sama lain. Yang tidak melakukan kemaksiatan membunuh yang berbuat kemaksiatan. Atau saling di antara mereka. Atau mereka keluar dari kampung mereka. Tinggalkan rumah-rumah mereka. Tapi ternyata mereka tidak melakukan itu. Kecuali sedikit saja yang melakukan. Yang mengamalkan nasihat itu. Lalu Allah katakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bi. Andai kata orang-orang itu menjalankan nasihat yang disampaikan kepada mereka, itu lebih baik loh buat mereka. Lebih akan meneguhkan hati untuk istiqamah. Sehingga kata Allah, kami akan berikan kepadanya dari sisi kami pahala yang besar. Dan kami akan beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang ingin petunjuk, amalkan. Jangan ditunda-tunda. Bisa keras hati kita gara-gara menunda-nunda. Oh nanti. Segera. Karena ada orang yang udah tahu nggak boleh. Anak udah belajar, ternyata nggak boleh. Nggak boleh keluar sama cewek, bukan mahramnya, berduaan, goncengan pakai motor. Karena udah hijrah, duduk di warung remang-remang nggak boleh. Tapi ada yang masih mengamalkan hal itu. Padahal katanya udah hijrah. Kalau dia mendengarkan nasihat, itu akan lebih baik. Lebih baik bukan sama. Akan lebih meneguhkan hati mereka. Dan kami akan berikan pahala yang besar. Kasih petunjuk, kasih pahala. Maka perlu kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, hijrah itu bukan hanya hijrah penampilan. Penampilan ini adalah sangat mudah sekali untuk dirubah. Mudah. Orang-orang munafikin di kota Madinah, penampilannya doang yang berubah, hatinya nggak berubah. Maka di zaman now ini kadangkala banyak orang yang mengeluhkan orang-orang yang hijrah yang ternyata hatinya belum hijrah. Penampilannya doang. Jadi trendy aja. Karena lagi musimnya pakai baju koko atau pakai jenggot, dia ngerjain itu tuh. Maka perlu diperhatikan masalah hati bagi yang hijrah. Kenapa? Kata Nabi SAW, kalau hatinya benar, semuanya benar. Tapi kalau hatinya rusak, ya udah, bencana udah. Fasadal jasadu kullu, semua jasad itu akan rusak. Kalau hatinya rusak. Oleh karena itu Rasulullah SAW peduli banget dengan urusan hati ini. Maka teman-teman yang udah hijrah, tolong hatinya diperiksa.
Di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Apa kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang tugas Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah. Tuh. Orang-orang yang tersesat ini, bagaimana mereka hijrah, mendapatkan petunjuk. Nabi itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka. Jadi jiwanya dahulu yang diperbaiki sebelum penampilannya. Karena kalau jiwanya nggak benar, penampilannya benar, boleh jadi penampilannya pura-pura doang. Seperti orang-orang munafikin nanti. Ada yang menjadi musuh dalam selimut. Maka ahibati fillah, teman-teman yang hijrah, tolong diperbaiki yang pertama niatnya. Kenapa antum hijrah? Ikut-ikutan. Atau karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung sama niatnya dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kenapa antum gabung nih sama teman-teman yang hijrah, ada apa? Mau cari manfaat duniawi atau mencari manfaat akhirat? Jangan sampai riya. Karena nggak ada guna hijrah kita. Orang yang sudah riya, pamer, ingin mendapatkan sanjungan, ditolak. Kemudian yang keempat, kalau sudah hatinya diperbaiki, hatinya udah hijrah juga, yang awal hatinya penuh dengan kedengkian, penyimpan dendam, setelah hijrah enggak dia tuh. Makanya dia perlu memperbaiki karakter dia, adab dan etika. Setelah hijrah, engkau harus perbaiki adab dan etikamu. Karena ada anak-anak yang hijrah di masa sekarang ini, katanya niatnya baik, tapi kalau ngelihat kepada akhlak dan perilakunya, aduh, asosial, dia ya seperti ciri-ciri orang yang dituduh teroris oleh Densus. Apa? Kurang bergaul. Orangnya tertutup. Engkau harus berubah karaktermu. Karena surga itu buat siapa? Kullu haynin, layinin, sahlin qarib. Surga itu buat orang-orang yang baik hati. Lembut orangnya. Enakan orangnya. Mudah bergaul sama masyarakat dan dekat sama mereka. Maka tatkala engkau hijrah, engkau langsung perbaiki sikap. Tuduhan-tuduhan sumbang kepada orang yang Islam kafah perlu dihilangkan. Ya tentunya butuh perjuangan ya. Kalau ganti baju itu mudah. Perempuan dari yang baju pendek, dia harus pakai baju abaya besar, dia tinggal pakai, selesai. Tapi kalau memperbaiki karakter, itu perlu perjuangan.
Ya perlu berjuang. Kalau bicara karakter ini jamaah, kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Buat yang hijrah, ketahuilah orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Bukan yang jenggotnya paling panjang. Bukan yang cadarnya paling lebar. Tapi siapa? Ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlak. Maka di sini kalau bicara hijrah, orang yang hijrahnya benar, yang akidahnya benar, tauhidnya benar ketika dia belajar, maka akan memancarkan perilaku yang indah dan mulia. Karena memang karakter ini sesuatu yang penting sekali. Ahibati fillah. Rasulullah SAW ketika ditanya yang paling banyak memasukkan ke surga, apa jawaban beliau? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Lalu beliau ditanya tentang yang paling banyak memasukkan ke neraka. Al-famu wal farj. Al-fam, mulut dan kemaluan. Maka kalau kita lihat apa yang dikatakan Nabi SAW ketika beliau awal hijrah sampai ke kota Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabat, ayuhan nas, wahai umat manusia, afshus salam, tebarkan salam. Seakan-akan ada wasiat buat setiap orang yang hijrah, engkau punya visi misi yang Nabi telah memberikan arahan kepadamu, tebarkan salam. Naik bus, naik kereta, ketemu orang-orang, assalamualaikum, kenal nggak kenal dia tebarkan salam. Ini untuk menunjukkan engkau benar-benar hijrah. Dan akhlakmu berubah. Tebarkan salam, kata Nabi SAW. Wa at'imut ta'am, berbagi makanan. Ini bicara nih adab, akhlak. Jangan bakhil. Jangan pelit. Engkau hendaklah berbagi dengan saudara-saudaramu. Ini jadi orang yang hijrah itu jadi lebih suka mentraktir. Jadi semakin suka sedekah. Donasinya lebih banyak. Sosialnya lebih bagus. Kenapa jamaah? Karena memang eksistensi dari hijrah itu orang itu berubah jadi baik. Maka bagikan makanan. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Nih awal sampai Madinah beliau sudah berikan arahan nih. Salatlah di malam hari ketika orang-orang tidur. Jadi teman-teman yang hijrah perlu punya salat malam. Oh kan gak wajib, Ustaz? Gak wajib. Nonton bola gak wajib engkau tonton. Dapat pahala? Kayaknya enggak. Tapi sholat gak wajib engkau laksanakan, engkau dapat pahala. Kenapa tidak dikerjain? Jadi ini benar-benar menunjukkan keikhlasan tatkala engkau beribadah kepada Allah di saat orang-orang nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannah bisalam. Rawahu Tirmidzi. Kemudian menjaga lisan dan tulisannya. Karena biasanya teman-teman yang baru hijrah karena terlalu semangat, maka dia ngomong apa saja, ngomentari apa saja. Padahal kata Nabi SAW nih buat teman-teman yang hijrah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Teman-teman yang hijrah, pegang nih arahan Nabi SAW. Ngomong yang benar, kalau enggak diam. Ahibati fillah.